Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang fotosintesis sampai kepada fotosintesis tanaman C4 dan C6. Fotosintesis pada tanaman C4, pada fase terang tanaman C4 sama prosesnya dengan tanaman C3. Yang membedakan pada fase gelap saja, dan dalam sintesis glukosa melalui dua siklus, yaitu siklus Hertzsprung yang terjadi di kloroplas mesofil daun dan siklus Calvin yang terjadi di kloroplas seludang berkas pengangkut atau bundle seed cell. Reaksi gelap pada fotosintesis tanaman C4 dalam siklus Hertzsprung, CO2 dari udara difiksasi oleh fosfoenol pirufat dengan enzim PEP karboksilase membentuk oksal asetat dan berjumlah atom C42. Kemudian berubah menjadi asam malat. Asam malat diangkut dalam kloroplas bundle seed cell atau seludang berkas pengangkut dan terurai menjadi pirufat dan karbon dioksida. Asam pirufat masuk ke dalam kloroplas mesofil daun untuk regenerasi fosfoenol pirufat yang selanjutnya akan memfiksasi karbon dioksida dari udara lagi. Sedangkan karbon dioksida masuk dalam siklus Calvin, akan difiksasi oleh glukose bifosfat dengan enzim Rubisco membentuk fosfogliserat. Selanjutnya, menggunakan ATP dan NADPH2 dari hasil reaksi terang akan terbentuk gliseradionit 3 fosfat dan digunakan untuk sintesa glukosa. Nah, perbedaan tanaman C3 dan C4 di sini, yang pertama pada tanaman C3 hanya ada satu tipe kloroplas di sel mesofil daun. Sedangkan pada tanaman C4 mempunyai dua tipe kloroplas, yaitu di sel mesofil dan bundle seed cell atau seludang berkas pengangkut, sehingga jumlah klorofil untuk menangkap sinar matahari juga akan lebih banyak pada tanaman C4. Kemudian yang kedua, titik kompensasi karbon dioksida. Kadar minimal karbon dioksida di udara difiksasi dan hasilnya akan impas untuk aktivitas tanaman. Nah, titik kompensasi CO2 ppm tanaman C3 lebih besar daripada tanaman C4. Artinya, pada kadar CO2 50 sampai 150 ppm, tanaman C3 belum menghasilkan. Sedangkan tanaman C4 sudah menghasilkan fotosintesa cukup besar. Kemudian yang ketiga, fotorespirasi, yaitu tingkat respirasi yang dipengaruhi oleh sinar atau cahaya matahari. Sementara dari fotorespirasi ini tidak dihasilkan energi seperti hanya yang terjadi pada respirasi biasa. Fotorespirasi tanaman C3 cukup tinggi, artinya dengan intensitas penyinaran yang tinggi, semakin banyak fotosintesa digunakan untuk respirasi yang tidak menghasilkan energi, sehingga hasil bersih fotosintesis rendah. Pada yang keempat, tanaman C3 mengalami kejenuhan pada intensitas penyinaran 1000 sampai 4000 foot candle. Artinya di atas intensitas penyinaran tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sementara tanaman C4 tidak mengalami kejenuhan. Yang kelima, kecepatan fiksasi CO2. Tanaman C4 perluas daun per satuan waktu lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan dengan tanaman C3, sehingga ketersediaan bahan untuk fotosintesis itu juga akan lebih banyak atau lebih cepat. Nah, bagaimana reaksi fotosintesis pada tanaman CAM? Jadi jalur fotosintesis CAM itu sama dengan C4, di mana fiksasi CO2 terjadi pada malam hari, pada saat gelap, saat stomata membuka. Produk fotosintesis pertama yaitu asam malat yang diproduksi pada malam hari. Kemudian tanaman CAM ini tahan terhadap kekeringan karena stomata itu akan membuka pada malam hari dan juga mempunyai jaringan penyimpan air.
Contoh dari tanaman CAM ini adalah familia Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, dan Orchidaceae. Nah, kemudian kita lanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Di sini ada faktor dalam, yaitu yang pertama, semakin banyak klorofil pada daun, maka semakin banyak sinar yang ditangkap dan semakin tinggi hasil fotosintesisnya. Kemudian yang kedua, protoplasma ini akan mempengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan fotosintesis. Semakin banyak air dalam protoplasma, semakin tinggi kecepatan dan hasil fotosintesisnya. Dan yang ketiga, resistensi atau hambatan pada daun. Misalnya adanya bulu pada permukaan daun, ini akan menghambat masuknya karbon dioksida melalui stomata, sehingga kecepatan dan hasil fotosintesisnya rendah. Kemudian yang keempat, adanya aktivitas enzim fotosintesis akan meningkatkan kecepatan dan hasil fotosintesis. Kemudian yang kelima, struktur daun. Misalnya ada lapisan daun yang ada lapisan kutikulannya akan menghambat laju transpirasi dan ketersediaan air dalam daun, serta menghambat masuknya karbon dioksida dari udara melalui stomata, sehingga kecepatan dan hasil fotosintesisnya rendah. Dan yang keenam, kedudukan daun. Mana kedudukan daun yang miring atau membentuk sudut mempunyai peluang untuk menangkap sinar matahari lebih banyak dibandingkan daun yang kedudukannya mendatar atau horizontal, sehingga hasil fotosintesisnya pun juga lebih tinggi. Yang ketujuh, umur daun yang masih muda, ukurannya yang masih kecil, dan kandungan klorofilnya masih sedikit atau rendah, maka hasil fotosintesisnya juga akan rendah. Dimana semakin bertambah umur daun, maka luas daun dan kandungan klorofil akan meningkat, sehingga hasil fotosintesisnya juga akan tinggi. Namun demikian, umur daun yang semakin tua, kandungan klorofil akan berkurang dan hasil fotosintesisnya juga akan rendah atau menurun. Kemudian yang keempat adalah faktor luar ya. Selanjutnya faktor luar. Ada beberapa. Yang pertama adalah ketersediaan CO2, di mana ketersediaan CO2 yang ini akan meningkatkan kecepatan dan hasil dari fotosintesis. Kemudian yang kedua, intensitas sinar atau cahaya, di mana intensitas cahaya yang makin tinggi, kecepatan dan hasil fotosintesisnya juga akan semakin tinggi. Yang ini bisa terjadi pada tanaman C4, sedangkan pada tanaman C3 ada keterbatasan karena mengalami kejenuhan pada intensitas 4000 foot candle. Dispersi warna pada panjang gelombang 390 sampai 760 angstrom ini mempengaruhi intensitas penyinaran yang dapat ditangkap, di mana warna cahaya merah dan biru dapat menyerap intensitas penyinaran paling tinggi. Dan yang ketiga, temperatur, di mana ada pada aturan Van Hoff bahwa temperatur itu meningkatkan kecepatan reaksi fotosintesis, sehingga hasil fotosintesis akan meningkat. Namun ada pembatas karena reaksi fotosintesis dipengaruhi oleh enzim. Kemudian yang keempat, air. Air ini secara langsung mempengaruhi ketersediaan, meningkatkan hasil fotosintesis. Secara tidak langsung akan berpengaruh pada turbiditas sel stomata untuk membuka sehingga karbon dioksida akan masuk dan tersedia dalam daun. Kemudian yang kelima, oksigen. Ini pada efek Bergdorf bahwa O2 itu akan menghambat asimilasi CO2. Mengapa? Karena kadar oksigen di udara yang tinggi menyebabkan kadar karbon dioksida di udara itu rendah, sehingga kecepatan masuknya CO2 udara ke dalam daun dan ketersediaannya rendah, sehingga hasil fotosintesisnya juga akan rendah. Demikian materi perkuliahan fisiologi tanaman tentang fotosintesis pada tanaman C4 dan CAM. Mudah-mudahan bisa memperjelas dan menambah pemahaman tentang perkuliahan tersebut dari buku-buku yang sudah ada. Demikian saya tutup. Kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.